Fulan, dia punya Alphard. Walaupun tidak pernah tahajud, walaupun tidak pernah sholat duha, walaupun tidak pernah sedekah, tidak pernah sholawat, maka itu pasti akan datang untuknya. Karena apa? Karena dunia dibagi oleh Allah bukan berdasarkan ibadah, tapi berdasarkan hikmah yang Allah lihat pada setiap garis kehidupan manusia. Ada yang dikayakan, ada yang dimiskinkan. Kalau Allah membagi dunia berdasarkan ibadah, orang yang tidak beriman itu mereka hidup di bawah kolong jembatan. Ada yang dikayakan, ada yang dimiskinkan. Yang dikayakan dengan hikmah, yang dimiskinkan pun dengan hikmah. Dan tidak luput dari setiap hikmah. Hikmah itu hal terbaik yang Allah berikan. Makanya di dalam salah satu hadis qudsi, Allah menyampaikan, ada fulan yang aku kayakan. Karena aku tahu, kalau fulan ini aku miskinkan, maka akan mendekati kekufuran. Ada fulan yang aku miskinkan, karena aku tahu bahwasanya fulan ini kalau aku kayakan, maka dia akan mendekati kekufuran. Maka kaya dan miskin itu kemudian bagian dari irisan yang telah ditetapkan dan telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengiris, ada yang kaya, ada yang miskin untuk menjaga keharmonisan kehidupan. Bisa nggak orang itu miskin? Bisa. Kata siapa orang tidak bisa miskin? Miskin itu ada. Kalau ada yang mengatakan kepada saya, Ustadz, ini kan di dalam surat An-Najm kan, wa annahu huwa aghna wa aqna, Allah yang mengkayakan, Allah yang mencukupkan. Betul. Miskin itu belum tentu kurang, tapi miskin itu ada. Bukankah Allah menyebut kata miskin berkali-kali di dalam Quran? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Dalam surat At-Taubah 60, Allah kan menyebut kata miskin. Dan tidak usah a priori sama miskin, sebagaimana kita alergi dengan kata miskin. Tidak usah kita alergi dengan kata miskin. Tidak usah kemudian kita mengikuti pandangan materialisme bahwasanya kemiskinan itu aib. Kata siapa sih miskin itu aib? Miskin tidak aib. Ya Allah, jauhkanlah kami, ya Allah, untuk memandang aib bagi orang yang miskin, ya Allah. Terlalu hina kalau kita mengaibkan orang itu miskin. Yang aib itu orang yang bermaksiat. Kemiskinan itu sama sekali kemudian bukan dalam kondisi aib. Miskin itu bukan aib. Orang yang memandang miskin itu aib, Masya Allah itu. Orang ini berarti tidak paham bahwasanya agama ini dibesarkan sama fuqara dan masakin. Pertama-tama, yang menerima dakwahnya Rasulullah itu fuqara dan masakin. Dan tidak usah kita kemudian mengatakan, wah agama Islam ada banyak orang miskinnya. Tidak apa-apa. Dan tidak perlu bagi kita untuk kemudian membantah orang yang memang di dalam hatinya sudah terdapat kedengkian kepada Islam. Bukan berarti kemudian kita tidak berusaha untuk mendapatkan kecukupan. Enggak. Yang itu masalah lain. Kita berusaha, kita harus berikhtiar. Kita wajib berikhtiar. Bahwasanya kita tidak boleh membebani orang lain. Kita harus membantu orang lain kalau bisa menjadi muslim yang bermanfaat. Bahkan kalau bisa menjadi orang kaya yang mempergunakan kekayaannya di jalan Allah. Bukankah kita disuruh untuk hasad? Dalam tanda kutip, yaitu iri hati yang menanamkan potensi. Kepada siapa kita disuruh iri? Kepada orang kaya yang menggunakan kekayaannya di jalan Allah. Berarti kaya, lalu menggunakan kekayaannya di jalan Allah itu sesuatu yang terpuji. Kenapa? Karena Nabi menyuruh kita untuk iri sama orang kaya yang mempergunakan kekayaannya di jalan Allah. Itu masalah lain ya. Yang saya bahas dulu adalah miskin itu bukan aib. Ya, jadi Allah itu membagi kehidupan ini. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang kaya, ada yang miskin. Dan Allah bagi dengan hikmahnya. Allah bagi dengan hikmahnya. Aib tidak ada pada orang miskin. Sesungguhnya orang miskin itu tidak aib. Makanya tidak boleh kita mengaibkan orang miskin. Makanya Nabi kalau sedekah, Nabi itu kemudian mendatangi diam-diam orang fakir miskin dan memberikan secara langsung untuk menghormati fakir miskin. Karena Nabi saja meminta supaya dihidupkan sebagai orang miskin, lalu bersama dengan orang miskin dan pengen diwafatkan sebagai orang miskin. Artinya, itu bukan aib. Kalau aib, Nabi tidak akan meminta menjadi orang miskin. Dan kita jangan mengaibkan orang hanya karena kemiskinan yang dia peroleh. Berapa banyak orang miskin yang kelak nanti di hadapan Allah jauh lebih mulia daripada yang kaya. Dan berapa banyak orang yang miskin yang mereka nanti di akhirat jauh lebih tinggi derajatnya daripada yang kaya. Kan kita tidak pernah tahu.
Karena apa? Karena orang miskin di dunia saja sudah diberikan oleh Allah banyak kelebihan selama mereka bertakwa. Selama mereka bertakwa. Apa itu? Allah jadikan doa mereka mustajab. Karena rasa perih yang melilit pada perutnya, kebutuhan yang harus dipikir setiap waktunya ketika mereka terbatas harta yang mereka miliki, menjadikan mereka itu doanya mustajab. Makanya sampai dikaitkan kemenangan agama kita berdasarkan karena doanya orang-orang miskin dan keikhlasan mereka. Innama tunsoruna hadhil ummah bi du'afaihim. Umat ini akan ditolong oleh Allah selama yang du'afa itu kita tolong. Ya. Jadi kemudian akhirnya Allah ada yang kayakan, ada yang miskinkan. Dan itu tidak perlu bagi kita untuk mengatakan, oh tidak ada miskin Ustaz. Miskin ada Pak, miskin ada. Disebutkan dalam Quran kok. Jangan hanya memakai satu ayat. Betul, wa annahu huwa aghna wa aqna. Allah yang menjadikan kaya dan Allah menjadikan cukup. Kata kecukupan yang Allah sebutkan pada surat An-Najm itu tidak menafikan kemiskinan itu ada. Orang itu miskin ada. Cuma orang miskin apakah kurang? Belum tentu. Belum tentu, Mas. Yang kaya belum tentu cukup. Yang miskin belum tentu kurang. Itu kaedahnya. Jadi tidak perlu bagi kita kemudian akhirnya apa? Harus diperangi kemiskinan. Kemiskinan tidak perlu diperangi. Karena tidak bisa diperangi. Bisa nggak dipadamkan kemiskinan? Tidak bisa. Kemiskinan itu dipadamkan itu tidak bisa. Itu fitrah kehidupan. Kalau tidak ada orang miskin, tentunya kita harus paham. Kalau tidak ada orang miskin, keharmonisan hidup itu menjadi hilang. Sebagaimana ada siang, tidak ada malam. Kenikmatan orang kaya menjadi tidak ada. Dengan ujian ke lapangan, kalau dia tidak ada orang miskin, siapa nanti yang kemudian akan membantu? Akhirnya, kaya itu tidak ada kalau tidak ada memahami miskin. Kayak laki-laki tidak akan kita pahami kalau kita tidak paham perempuan. Putih tidak akan kita pahami kalau tidak memahami hitam. Bididil asya tariful hakikatal asya. Itu kalau kata ahlu lughah itu apa? Mengetahui lawan sesuatu itu akan menjadikan kamu mengetahui hakikat sesuatu. Jadi hakikat kekayaan itu ada karena kemiskinan. Hakikat kemiskinan itu ada karena ada kekayaan dan itu dibagi oleh Allah. Bisa nggak menghilangkan kemiskinan di atas muka bumi? Tidak bisa, tidak bisa. Itu fitrah yang Allah bagi. Makanya dalam satu riwayat disampaikan oleh Rasulullah kan, manusia dalam pusaran dunia itu ada 4. Ada yang dikasih oleh Allah dunia dan ilmu. Ada yang dikasih oleh Allah dunia tidak dikasih ilmu. Ada orang yang tidak dikasih dunia tapi dikasih ilmu. Ada yang tidak dikasih dunia tidak dikasih oleh Allah ilmu. Kan begitu. Kan begitu. Maka kemudian disitulah kita paham. Kembali ke poin ini. Dunia itu tidak terpengaruh dengan ibadah kita. Takarannya berapa? Nah itulah yang Allah berikan kepada kita. Kalau dunia itu tidak terpengaruh dengan ibadah kita sesuai dengan takaran yang sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, maka tidak perlu bagi kita untuk merasa khawatir pada sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Itu dunia. Jadi dunia itu sudah dijamin oleh Allah dan tidak terpengaruh oleh ibadah. Pak Haiban, saya Umar Mita, ditakdirkan punya uang misalkan 100 juta. Walaupun saya tidak tahajud, walaupun tidak sholat duha, 100 juta itu datang. Kalau itu dunia, itu sudah ditakar oleh Allah. Makanya ketika kita sudah paham, ketika kemudian kita sudah mengerti bahwasanya dalam kehidupan kita, ketika semuanya sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya kita tidak perlu mengorbankan ibadah akhirat kita untuk dunia yang sudah dijamin oleh Allah. Fulan, dia punya Alphard. Walaupun tidak pernah tahajud, walaupun tidak pernah sholat duha, walaupun tidak pernah sedekah, tidak pernah sholawat, maka itu pasti akan datang untuknya. Karena apa? Karena dunia dibagi oleh Allah bukan berdasarkan ibadah, tapi berdasarkan hikmah yang Allah lihat pada setiap garis kehidupan manusia. Ada yang dikayakan, ada yang dimiskinkan. Kalau Allah membagi dunia berdasarkan ibadah, orang yang tidak beriman itu mereka hidup di bawah kolong jembatan. Karena mereka tidak beriman. Tapi kenapa orang yang tidak beriman mereka mendapatkan dunia? Bahkan dunia mereka angka digitnya lebih banyak daripada angka digit sebagian orang yang beriman. Karena Allah tidak membagi dunia berdasarkan ibadah.
Sehingga kita tidak perlu ngoyo untuk menjadikan ibadah, lalu kita kaitkan ibadah itu untuk urusan dunia. Yang sejatinya dunia sudah dijaminkan oleh Allah. Ya, melihat motor, tidak perlu kita sholawatin. Cukup kita sholawat karena kita ingin berjumpa dengan Rasulullah. Urusan motor itu, kalau memang milikmu datang kok, walaupun kamu tidak sholawat, bukan berarti setelah ini kita tidak sholawat. Tidak, tetap bersolawatlah kita. Selawatlah kita, karena sesungguhnya selawat itu barometer kecintaan kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selawatlah kita, jangan tidak selawat, selawat kita. Tapi selawatnya bukan untuk dunia, yang sejatinya sudah ditakar oleh Allah apa saja yang akan kita peroleh. Ini kita harus pahami. Jadi kalau sudah bicara tentang dunia, dunia itu sudah dijamin oleh Allah, ya, dan takarannya sudah ada. Tapi ketika kita sudah mendapati bahwasanya dunia ini sudah dijamin oleh Allah, maka bukan berarti kita tidak berikhtiar. Tidak, tetap berikhtiar. Karena Allah khalaqal asbab. Allah itu menciptakan asbab yang harus kita ikhtiarkan. Ya sudahlah, kalau dunia sudah dijamin oleh Allah, ya sudah saya tidur. Kalau memang datang kepada saya, datang kepada saya. Ya enggak gitu. Innas sama ala tumtiru dahaban wala fiddatan. Sesungguhnya langit tidak menurunkan emas dan permata untukmu. Ya kamu harus berusaha. Makanya Allah menyampaikan pada surat Al-Jumu'ah, "Fa'idza qudiyatis sholatu fangtashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Kalau sudah selesai sholat, fangtashiru fil ardi. Allah itu kalau melihat orang sholat Jumat selesai, Allah nggak mengatakan umkusu hatta fil lail, tetaplah di situ sampai malam di masjid. Ketika kamu sholat habis selesai sholat Jumat. Enggak, Allah enggak nyampaikan gitu ayatnya. Fa'idza qudiyatis sholatu, kalau sudah selesai sholat, fangtashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau sudah selesai sholat, bertebaran kamu di atas muka bumi untuk mencari karunia Allah. Banyaklah berzikir kepada Allah supaya kamu beruntung. Dunia memang sudah dijamin oleh Allah, tapi ikhtiar harus dikerjakan. Karena apa? Allah menciptakan segala sesuatu berdasarkan kepada sebab dan akibat yang kita akan dapatkan. Orang nih pengennya, saya pengen punya anak. Oke, umurmu berapa? 27 tahun. 27 tahun. Iya, 27 tahun. Pengen punya anak. Sudah nikah. Oh, saya nggak mau nikah. Nggak bisa. Berdoa sampai nangis bengkak matanya. Ditutup kacamatanya akhirnya lepas karena bengkak matanya yang terlalu besar. Tapi kalau dia nggak pernah nikah, nggak pernah kemudian bersama seorang wanita, lalu kemudian tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang suami kepada istrinya dan mencampurinya, lo sampai jebol pun juga nggak akan pernah dia akan memiliki anak, walaupun sampai hari kiamat sekalipun. Kenapa semacam itu? Al-akhdhu bil asbab. Dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ada yang dinamakan mengambil sebab. Ini harus diambil sebabnya ini. Oh, sebabnya dunia ini memang sudah dijamin oleh Allah. Tapi kan kita nggak ngerti takaran Allah yang Allah berikan kepada kita itu berapa. Makanya kita berusaha untuk mendapatkan dunia itu. Lalu kita pergunakan supaya dunia itu menjadi rezeki bagi orang yang bertakwa. Jadi awalnya memang dunia, tapi akhirnya bisa berubah rezeki, bisa berubah menjadi rezeki ketika dipergunakan dan dimanage sama orang yang taat kepada Allah. Makanya dunia itu paling suka betul. Dunia itu paling suka betul. Kepada siapa? Dunia itu paling suka kepada orang yang solih. Ketika mereka memanage dunia itu. Ni'mal malu lirajuli solih. Sebaik-baik dunia, sebaik-baik harta itu dimiliki sama orang solih. Karena orang solih itu memiliki 1000 pintu. Di mana di balik setiap pintu itu ada sebuah keridhaan dan sebuah kecintaan Allah ketika dia mengalirkan di situ. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, ada nggak dunia yang kita akan dapatkan walaupun tanpa berusaha? Nah, ini pernah terjadi sebuah perdebatan antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Malik siapa? Gurunya. Imam Syafi'i, muridnya. Imam Malik dengan Imam Syafi'i berkata gini. Imam Malik berkata, ada takaran dunia yang kita tidak perlu ngapa-ngapain, dunia itu tetap datang kepada kita. Ada takaran dunia, tidak semuanya, ada takaran
bagian dunia yang Allah bagikan kepada manusia, tanpa manusia itu melakukan apa-apa, dunia itu akan datang. Imam Syafi'i berkata dong, oh enggak bisa. Wahai guru, yang aku mengerti, orang itu harus berusaha dulu, baru mendapatkan dunianya. Tapi kata Imam Malik, betul, ada yang semacam itu. Tapi ada takaran dunia yang Allah akan kasihkan walaupun tanpa kita berusaha. Nah, terjadilah bagaimana dialog di antara keduanya dan tidak menemukan kesepakatan. Imam Syafi'i tetap berpendapat, harus dicari rezekinya, harus diusahakan, baru mendapatkan. Kalau Imam Malik, betul, tetap harus diusahakan. Tetapi ada part kecil atau part tertentu, takarannya hanya Allah yang tahu, di mana tidak ngapa-ngapain itu, dia tetap dapat. Ketika mereka tidak sepakat pada mufakat antara percakapan di antara dua orang berilmu yang luar biasa ini, Imam Syafi'i kan akhirnya ya sudahlah pulang. Dalam perjalanan pulang, maka beliau menemukan bagaimana ada orang itu pedagang anggur yang sedang membawa gerobak dan gerobaknya rusak. Lalu ya, kita tahu orang soleh itu empatinya besar, dibantulah itu orang tersebut. Ketika orang itu sudah dibantu sama Imam Syafi'i, nah, mereka senang, mereka menghadiahkan anggur kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berbunga-bunga, senang dan bersuka cita. Bukan karena anggurnya, tetapi ada satu makna yang dia dapatkan. Tuh kan, harus berusaha dulu, membantu dulu, baru mendapatkan anggur. Saya harus berusaha dulu. Berusaha dulu, memperoleh, berikhtiar, baru mendapatkan anggur. Dia tidak jadi pulang. Balik lagi dia mutar jalan, ketemu dengan Imam Malik. Ketok pintunya. Buka Imam Malik. Ya. Tuh, Imam Malik guru saya. Saya mendapatkan apa yang saya sampaikan benar. Tapi sebelum saya menjelaskan apa yang saya ingin sampaikan, nih, saya kasih anggurnya kepada engkau, wahai guruku. Maka Imam Malik kemudian berkata, Masya Allah ya, wah terima kasih, jazakallah khair anggurnya. Apa yang ingin kamu sampaikan? Begini, guruku. Tadi saya menyampaikan bahwasanya manusia tidak akan mendapatkan harta sampai dia berusaha. Ya. Saya betul nih, tadi perjalanan pulang, saya melihat ada gerobak yang rusak milik petani anggur. Saya mau bantunya. Ketika saya lagi membantunya, Masya Allah, ternyata ketika saya lagi membantunya, selesai apa yang saya bantu kepadanya, akhirnya dia memberikan anggur kepada saya. Dia memberikan anggur kepada saya. Kalau saya tidak membantu, saya tidak mendapatkan anggur. Imam Malik senyum, ya, teduh ya, seorang guru kepada muridnya. Kemudian Imam Malik berkata, berarti kamu benar. Loh kan? Asabta. Oh iya, asabtu. Saya benar ya. Tapi Imam Malik juga berkata, wa kadzalika asabtu. Saya juga benar. Loh, kenapa kamu benar, wahai guru? Iya, mau saya nggak ngapa-ngapain di rumah, tiba-tiba kamu datang ngetok pintu, tiba-tiba kamu menghadiahkan anggur ini, padahal lagi nggak ngapa-ngapain saya. Imam Syafi'i kemudian berkata, wah berarti kita dua-duanya benar. Artinya, yang kita ambil menjadi sebuah pelajaran di sini itu adalah, Masya Allah ya, bahwasanya ya itulah yang dinamakan dunia. Dunia sudah dijamin oleh Allah, tidak terpengaruh oleh ibadah. Tapi walaupun sudah dijamin oleh Allah, bukan berarti kita tidak berikhtiar. Harus berikhtiar semaksimal mungkin. Harus kemudian melakukan apa yang kita ikhtiarkan dan apa yang kita usahakan. Selebihnya Allah yang mengatur. Apapun yang kita dapatkan, tidak usah bagi kita menilai. Lalu kemudian kita mengatakan, wah ini orang bodoh, tidak berusaha, pemalas. Hanya gara-gara kita terpengaruh dengan hasilnya yang sedikit. Memang ada sebagian dari teman-teman kita sudah berusaha, sudah kemudian dia mempelajari, sudah ikut training kemana-mana. Tapi memang segitu. Makanya disitulah di dalam Islam. Kenapa tawakal itu penting diletakkan pada ayat. Karena sesungguhnya ayat ini penting. Bahkan Imam Syafi'i saja mengatakan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapapun yang telah bertawakal dan menyandarkan kepada Allah, Allah akan mencukupi. Imam Syafi'i saja mengatakan, ini ayat agung betul ini. Dan itu pun sudah dikatakan agung oleh Imam Syafi'i ribuan tahun yang lalu. Ketika kondisinya belum sebagaimana materialistiknya hari ini. Jadi yang kemudian kita harus bangun itu adalah bukan mengkayakan setiap muslim. Enggak bisa.
Tidak bisa kita, walaupun kita ingin memajukan ekonomi, kita tidak bisa mengkayakan setiap muslim itu tidak bisa. Tapi yang kita lakukan adalah mentawakalkan setiap hati. Karena apa? Yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Maka ibadah itu sangat tergantung. Ibadah itu sangat tergantung. Dunia itu tidak tergantung pada ibadah. Itu dunia.